Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan berkunjung ke kantor wilayah Kemenak Daerah Istimewa Yogyakarta untuk berbincang terkait dengan penanganan COVID ataupun kebijakan-kebijakan COVID di lingkungan Kemenak untuk masyarakat. Di antaranya adalah terkait dengan pelaksanaan haji, kemudian madrasah, ada pesantren, kemudian juga terkait tempat-tempat ibadah semua agama. Mari kita ikuti dan kita saksikan. Masuk. Saat ini saya berada di Kanwil Kemenak Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana kita akan berbicara ataupun membahas tentang penanganan COVID-19 khususnya di lingkungan Kanwil DIY. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat Pak hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Amin. Nah, terkait penanganan COVID-19 khususnya di daerah istimewa Yogyakarta Pak, Kanwil Kemenak itu kan dia punya banyak anak turun yang harus dipantau ataupun dikelola, termasuk diantaranya adalah KUA, kemudian madrasah, pondok pesantren, tempat-tempat ibadah semua agama, hingga pelaksanaan haji. Nah ini dari Kemenak itu sudah menyiapkan apa sebelum ini sampai dengan penanganan COVID itu apa saja Pak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami kantor wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Jakarta, di mana kantor kami, kantor wilayah ini melaksanakan tugas dan fungsi layanan keagamaan, merupakan kepanjangan tangan dari Kementerian Agama Pusat. Kami dalam situasi masa pandemi COVID ini, banyak hal yang sudah kita lakukan berkaitan dengan bagaimana kita bisa ikut berkontribusi mencegah penyebaran COVID-19 ini, terutama yang berkaitan dengan layanan kami. Untuk yang layanan KUA, kami memang punya tugas bagaimana bisa mengkondisikan masyarakat supaya bisa mengikuti aturan-aturan protokol kesehatan dan juga bisa memberikan layanan terbaik. Jadi kami dalam surat edaran kami itu disampaikan bahwa di masa pandemi COVID ini berkaitan dengan pencatatan dan juga pemantauan pelaksanaan pernikahan ini dilaksanakan di kantor urusan agama KUA. Itu aja dibatasi dengan jumlah tertentu. Kami kemudian menuangkan dalam surat edaran itu maksimal 10 orang. 10 orang yang memang boleh masuk dalam satu ruangan itu. Ya, dengan harapan bisa menerapkan protokol kesehatan, social distancing, physical distancing dan sebagainya. Ini. Kemudian yang berkaitan dengan tempat ibadah, dari seluruh agama yang ada di wilayah kita, ada 6 agama itu, baik Islam, kemudian Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu kan itu. Ini sementara dalam himbauan kami, dalam surat edaran kami berharap untuk bisa melaksanakan peribadatan di rumah. Ya. Kebetulan kemarin masa COVID ini menjelang Ramadan, ya bulan suci Ramadan, sehingga umat Muslim ini memang kita berharap bisa melaksanakan peribadatan dari rumah saja, bersama keluarga inti tentunya, dengan istri, kemudian dengan anak-anaknya, dan juga ada anggota keluarga yang lain yang ada di dalam rumah itu. Ya. Kemudian setelah pelaksanaan bulan suci Ramadan itu kan diakhiri dengan rangkaian kegiatan Hari Raya Idul Fitri. Kami juga kemudian membuat surat edaran lagi bagaimana kita menghimbau kepada seluruh umat Muslim karena berkaitan dengan Hari Raya Idul Fitri ini untuk melaksanakan kegiatan Hari Raya Sholat Id itu di rumah saja, termasuk rangkaian ibadah yang lain, dalam hal ini malam takbiran. Malam takbiran semua kita instruksikan seluruh masyarakat untuk tidak melaksanakan takbir keliling. Jadi takbir ini bisa dilaksanakan di masjid, dipandu dari masjid, kemudian yang lain bisa mengikuti dari rumah. Itu. Kemudian juga berkaitan dengan rangkaian ibadah yang lain, dalam hal ini silaturahmi.
ini kan menjadi budaya kita, silaturahmi kepada sanak saudara. Ini kita berharap juga tidak dilaksanakan secara kontak fisik, artinya saling mengunjungi dari rumah satu ke rumah yang lain. Jadi kami dalam instruksi kami adalah dalam melaksanakan silaturahmi, dalam menyambung persaudaraan, membangun persaudaraan, ini cukup bisa memanfaatkan teknologi yang ada, baik itu melalui telepon, kemudian grup WA, atau melalui video call dan sebagainya. Namun kami berharap ini karena masa-masa hari raya ini kan merupakan merayakan hari raya kan gitu, tentunya kita harapkan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya tanpa mengurangi kekhusyukan, kekhidmatan dan inti daripada ibadah itu sendiri. Ya. Mungkin seperti itu, Mas. Kemudian yang lain tadi apa? Terkait dengan masjid, Pak. Nah, masjid itu kan sekarang sudah mulai masyarakat menggunakan masjid untuk beribadah, kemudian gereja juga begitu juga. Nah, protokol seperti apa yang sudah disiapkan oleh Kemenak? Jadi untuk peribadatan ini kami di Yogyakarta, karena kami memiliki bapak dua gitu ya. Di sisi lain atas kami adalah Menteri Agama, kemudian di sisi lain kami di daerah istimewa Yogyakarta memiliki Pak Gubernur. Sehingga kemudian yang kita gunakan sebagai acuan dalam penyusunan panduan peribadatan, ini kemudian kami juga mengacu pada dua kebijakan itu. Kebijakan Pak Menteri setelah adanya program New Normal, ini memang diperbolehkan, namun dengan penerapan protokol kesehatan yang cukup, yang memadai lah gitu. Kemudian kalau kita melihat dari keputusan Gubernur, ini kan masih melaksanakan perpanjangan masa darurat COVID-19 di Yogyakarta ini. Sehingga kemudian kami membuat surat edaran berkaitan dengan peribadatan untuk masyarakat Yogyakarta ini. Kita masih berharap untuk melaksanakan peribadatan masih dari rumah. Ya. Namun toh kalau memang dipandang dipandang aman, itu tentunya dilakukan berdasarkan rekomendasi dari gugus tugas pencegahan COVID-19 di daerah masing-masing. Ketika sudah mendapat rekomendasi, tentunya masih menerapkan protokol kesehatan yang ketat, dan itu. Ya. Jadi semua kebijakan yang ada dari kementerian ataupun dari tingkat atas itu berarti tidak semata-mata dilaksanakan seutuhnya, tapi harus diadaptasi. Iya, betul. Ya. Nah, kemudian terkait juga dengan masalah pesantren atau sekolah yang berbasis asrama, Pak. Nah, ini kan mereka datang dari luar daerah, mungkin juga adalah daerah-daerah yang dia zona merah ataupun yang melakukan PSBB. Nah, itu untuk masalah pesantren bagaimana, Pak? Ya. Jadi untuk masa pesantren ini memang sudah ada semangat yang sangat luar biasa yang cukup tinggi dari para pengasuh pondok pesantren kan gitu. Sehingga kemudian kami diskusi dengan mereka, para pengasuh pondok pesantren kan gitu. Ini bisa dilakukan, namun tetap mengacu pada kebijakan daripada pemerintah. Artinya gini, untuk pendidikan formal ini kan diatur melalui SKB 4 Menteri. Sementara untuk perguruan tinggi, kemudian pesantren, ini kan kemudian diatur tersendiri oleh Menteri Agama, kan gitu. Sehingga kemudian kami kemarin kita kumpulkan para pengasuh pondok pesantren, bagi yang memang sudah siap dengan segala protokol kesehatan, ini tentunya secara bertahap boleh menyelenggarakan pendidikan, pembelajaran versi pondok pesantren tentunya kan gitu. Namun tentunya sangat betul hati-hati. Kami berharap yang pertama dilakukan harus berkoordinasi dengan gugus tugas COVID-19 di daerah masing-masing. Harus mendapatkan rekomendasi. Karena yang tahu persis berkaitan dengan situasi dan kondisi adalah gugus tugas COVID di daerah masing-masing. Kemudian di samping itu kami juga mengharuskan dari masing-masing lembaga pendidikan pesantren dalam hal ini selalu berkoordinasi dengan lembaga kesehatan terdekat, dalam ini puskesmas. Karena jika nanti terjadi sesuatu
ini ketika sudah kita berkoordinasi, berkomunikasi, ini cepat untuk bisa ditindaklanjuti, ya gitu. Dan itu sudah ada surat edarannya ya Pak? Sudah. Iya. Dan bisa Kemarin diunduh di website mungkin Pak? Iya. Kemarin sudah kita kumpulkan dan kita mengacu pada surat edaran Menteri Agama berkaitan dengan penyelenggaraan pembelajaran pesantren kan itu. Jadi ini tentunya dan kemudian semua pengasuh pondok pesantren ini siap untuk melaksanakan hal ini. Sehingga insya Allah nanti pesantren, karena tujuan daripada kita menyusun panduan ini adalah saya berharap dari layanan keagamaan ini menjadi contoh dalam rangka pencegahan COVID di daerah istimewa Jakarta. Jangan sampai kemudian kita lakukan ini hampir sama dengan elemen-elemen yang lain, dalam hal ini misalnya di pasar dan sebagainya. Ini jangan sampai seperti itu. Jadi penerapan protokol kesehatan ini harus menjadi prioritas. Ya. Saya kira demikian, Mas. Ya. Ya. Kalau di lingkungan Kemenak sendiri, protokol-protokol yang sudah diterapkan atau diwajibkan bagi semua unsur di bawah Kemenak, Ya. apa saja mungkin bisa disampaikan juga Pak? Jadi melalui surat edaran kami ya di awal itu kan juga kemudian bertahap. Kami juga yang awal ini kita melaksanakan instruksi Menteri Agama bahwa di bulan Maret dan April ini kita masih WFH. Jadi layanan-layanan kita laksanakan melalui daring lah gitu, melalui internet, melalui fasilitas atau teknologi yang ada. Namun kalau memang itu tidak bisa dilaksanakan, kami juga menjadwalkan secara pegawai yang memang memberikan layanan itu, kita menyusun penjadwalan bagi pegawai kita yang memang siap standby di kantor ini. Namun jumlahnya memang tidak banyak. Pada saat itu hanya 20% dari jumlah pegawai yang ada kami. Kan gitu. Kemudian kami juga mengharapkan dari seluruh madrasah-madrasah, karena madrasah juga menjadi binaan kami, karena kalau dilaksanakan di madrasah ini kan tentunya resikonya cukup tinggi. Artinya di situ akan berkumpul banyak orang, baik itu siswa, kemudian tenaga pendidik, kemudian juga orang tua yang mengantar ke madrasah, biasanya seperti itu. Sehingga kami berharap ini bisa untuk menjadi perhatian kita bersama, kita menyusun sebuah edaran. Kalau di madrasah, saya kemarin pada bulan Maret, April, Mei, ini pelaksanaan pembelajaran menggunakan daring. Ya, ini memang tidak efektif, Pak. Namun karena ini yang menjadi pertimbangan utama adalah keselamatan jiwa, ya, ini sehingga walaupun kurang efektif, ini tetap kita laksanakan. Memang setelah kita evaluasi banyak kelemahan-kelemahannya ketika menggunakan kebijakan pembelajaran melalui daring ini. Ya. Satu lagi Pak pertanyaan kami. Itu terkait dengan pelaksanaan ibadah haji tahun ini Pak. Nah, ini kan banyak masyarakat yang juga ragu apakah jadi berangkat atau tidak. Nah, sebenarnya seperti apa, kemudian mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut Pak. Jadi sebelum Bapak Menteri Agama kemudian menyampaikan pernyataan bahwa haji dibatalkan, di awal-awal di masa pandemi COVID kemarin, memang persiapan kita masih terus berjalan. Ya, berjalan baik itu menyiapkan para jamaah dengan membekali ilmu manasik hajinya. Namun itu kita laksanakan melalui daring, melalui tidak langsung tatap muka. Namun itu juga ternyata banyak hambatannya, banyak jamaah haji yang memang tidak mampu untuk mengikuti kegiatan ini. Namun prediksi kita semua bahwa masa pandemi COVID ini kan tidak hanya dialami oleh masyarakat Indonesia saja, ini kan dialami oleh seluruh masyarakat dunia kan, termasuk dalam hal ini adalah Arab Saudi yang memang menjadi tempat pelaksanaan ibadah haji. Sehingga kemudian pada awal bulan Juni kemarin, ini Menteri Agama mengumumkan secara resmi bahwa pemberangkatan haji Indonesia tahun 2020 ini dibatalkan. Ini saya kira pas sekali, manakala kalau ini dipaksakan, ini juga saya kira
sulit untuk dilaksanakan secara protokol kesehatan. Sehingga kemudian tugas kami tentunya setelah Menteri Agama ini menyampaikan pernyataan bahwa penyelenggaraan ibadah haji ini dibatalkan, kemudian kami tentunya sosialisasi kepada masyarakat. Lebih-lebih masyarakat yang menjadi daftar calon jamaah haji tahun 2020 ini. Alhamdulillah ini bisa berjalan dengan baik, dan dalam klausul pembatalan ini bagi jamaah haji yang memang berkeinginan untuk menarik biaya pelunasan ini kan diperbolehkan. Namun ternyata ini yang menarik biaya pelunasan ini juga tidak terlalu banyak, hanya ada 6 jamaah. Ya, ini aja tidak ada persoalan. Jadi pernyataan atau statement Pak Menteri ketika menyampaikan pengumuman pembatalan ini bagi jamaah haji yang memang sudah terdaftar, yang sudah melunasi di tahun 2020 ini, kemudian menjadi ya daftar calon jamaah haji tahun 2021 ini, kan itu. Sehingga saya kira tidak ada persoalan, hanya ditunda persoalannya itu karena memang masa-masa pandemi COVID ini memang ya saya kira pas ketika ini dibatalkan pemberangkatannya. Ya. Berarti apapun kebijakan yang sudah dikeluarkan itu semata-mata adalah untuk kebaikan bersama. Untuk begitu? kebaikan semata. Baik, Betul, terima Pak. kasih Pak Edi atas perbincangannya hari ini dan sudah meluangkan waktu bersama kami untuk membuat edukasi kepada masyarakat. Terima kasih. Demikian obrolan kita terkait dengan kebijakan kantor wilayah Kemenak Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal penanganan COVID, baik dari segi pendidikan, kemudian peribadatan, dan lain sebagainya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi perbincangan kita dengan Kepala Kemenak Kanwil Daerah Istimewa Yogyakarta terkait penanganan COVID di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jaga kesehatan, siap untuk selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.